Hai guys, jumpa lagi bersama saya Gaji. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesenangan. Pada kesempatan kali ini saya menghoror film ya berjudul Fragile tahun 2005. Durasi asli film ini 1 jam 41 menit 32 detik. Mengisahkan tentang rumah sakit yang dulunya mempunyai kisah mengerikan. Udah itu aja. Tanpa berlama-lama lagi, ambil posisi, regangkan kaki dan selamat menonton. Mercy Falls Hospital, ironically only a short distance from this injured, already stands at 35 in the St. James's Hospital in the centre of the island. It is rumoured that the death toll could be as high as the number of victims or the possible causes of this terror. Film dibuka memperlihatkan ruangan rumah sakit di mana seorang suster bernama Susan sedang mempacking beberapa barang, seperti mereka akan pindah ke tempat lain. Waktu menandakan tepat pada pukul 3 subuh. Siaran TV lokal memberitahu kecelakaan kereta api dikabarkan jumlah orang terluka sebanyak 35 orang, sedangkan korban tewas mencapai 10 orang. Being treated with minor injuries. On that, it is feared that many of the dead and injured may be foreign visitors, as a scene from Dante, and spoke of the awful. Caesar. Ed, this is our last night. We'll all have left by me. Come on. Beliau ini bernama Maggie. Siapakah yang dimaksud beliau? Sabar. Di kamarnya, Maggie langsung mengambil selimut dan menutup badannya. Sedangkan pandangannya melihat ke arah gelas. Entah apa yang sebenarnya ada di rumah sakit ini. Tiba-tiba pasien lain bernama Simon berteriak kesakitan. It's all right, mate. Wait. Why won't anyone listen? Three, No, he suddenly starts screaming. 2, 3. Good man. Now it's important you tell us how this happened. Para petugas medis membawa Simon ke ruangan scan. Setelah di-scan, betapa terkejutnya mereka bahwa terlihat patahan kaki yang sangat parah. Di tengah perbincangan Dr. Robert beserta Susan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saat Simon membalikkan badannya, selang beberapa saat Simon kembali berteriak kesakitan untuk kedua kalinya. Film baru saja dimulai, sadis gini hantunya patahin tulang berulang-ulang kali. Scene di bawah 2 hari kemudian diperlihatkan si Gelis baru saja turun dari kapal. Beliau dijemput seseorang bernama Roy. Si Gelis bernama Amy. Dialah yang akan menggantikan suster Susan, sementara Roy ini adalah seorang staf yang juga bekerja di rumah sakit di scene awal. Hi, thanks. I'm Roy. Sorry I'm late. I had to pick this up. Did you have a good trip? Yeah. Oh, they didn't tell me you were American. They're the real deal, you know. Not some old videotape. I've got a film in the I Cape. suppose they're good. Mercy Falls is in the back of Beyond, I'm afraid. Di That's... tengah perjalanan, Roy bercerita bahwa sebenarnya mereka seharusnya sudah pindah ke rumah sakit berada di perkotaan. Namun karena terjadi kecelakaan kereta api, rumah sakit sudah dipenuhi pasien korban kecelakaan. Jadilah terpaksa mereka bersama beberapa pasien anak kecil harus menunggu dan dipindahkan ke rumah sakit yang lokasinya jauh dari perkotaan. Diperlihatkan papan nama sudah tidak kelihatan lagi tulisannya. Sesampainya di dalam rumah sakit, Amy dihadapkan suster senior bernama Father. Dia merupakan saksi hidup rumah sakit ini. Skeleton staff left the bare necessities. Oh, what do you want this?
Ketika memasuki lift, Fodor menjelaskan bahwa lantai 2 memang sudah tidak digunakan sejak tahun 1959, namun tidak menjelaskan mengenai apa penyebab lantai 2 tersebut ditutup. Di lantai 1 merupakan tempat di mana beberapa pasien anak kecil dirawat. Amy diperkenalkan dengan suster lain bernama Helen. This is Miss Nichols. I need her downstairs. Excuse me. You're around. There's actually no money. On 3. Yeah. Seperti di scene awal tadi, tulang kaki Simon patah secara misterius. Untuk merawatnya, Simon terpaksa harus dibawa ke rumah sakit lain yang lebih lengkap. On 3. Yeah. I'm Amy. I'm the new night nurse. Thank you. Helen Simon's got to go to London tomorrow for some tests. Malam pun tiba, Amy sudah bersiap memulai pekerjaannya sebagai suster. Sesekali ia juga mengecek apakah peralatan medis masih berfungsi dengan baik. Di antara para pasien yang sudah tertidur, ada satu pasien masih terjaga. Beliau bernama Maggie. I can't sleep. Maggie menjelaskan alasan tidak bisa terlelap karena Charlotte yang selalu berisik. Charlotte merupakan seseorang perempuan seperti robot dan tinggal di lantai atas. Lantas Amy berusaha menenangkan dengan berkata bahwa di lantai 2 tidak ada apa-apa, meminta untuk sesegera tidur. Saat sedang membasuh wajahnya, tiba-tiba terdengar suara yang semar-semar antara barang terjatuh atau teriakan. Sumber suara berada di lantai 2. Amy berhenti di dalam ruang tempat bermain, merasa disitulah akhir sumber suara. Selang beberapa saat terdengar suara teriakan yang sangat keras, sampai membangunkan semua pasien anak kecil. Let's go, honey. It's okay. Back to bed. I don't know. It was the pipes or something. It's okay. Keesokan hari, kebetulan ia menjumpai Roy bertanya tentang apakah ada sosok yang tinggal di lantai 2. Roy pun sudah mengetahui yang ditanyakan Amy ialah Charlotte, sosok yang selalu disebutkan setiap anak-anak yang dirawat di sini. Don't tell me. Charlotte again, right? Listen, I've been here for donkey's years. Let's don't worry about it too much. I'll see you later. Amy lalu bergegas mengantarkan Simon keluar untuk dirawat di rumah sakit lain. Dikarenakan patahan tulang kaki Simon, memang sulit untuk disembuhkan di rumah sakit ini. We're old mates, aren't we? You've been in a helicopter before? No. You cheer up. You get better now, yeah? Setelah memasuki lift, padahal Amy memencet tombol lantai 1. Tapi entah mengapa, lift justru naik ke lantai 2. Padahal kita tahu bahwa tombol lift lantai 2 sengaja dihilangkan. Roy! Son? Go back down in a minute. What's wrong, Amy? Breathe normally. It's okay. She wants to have me. What? Ruby told me about her. What's going on? Just get Dr. Marcus. For Christ's sake. Don't move! Untungnya sebelum terjadi sesuatu, lift tiba-tiba kembali turun ke lantai dasar. Saya rasa ini adalah perkenalan sosok makhluk yang ada di lantai 2, seperti ingin menunjukkan tempat keberadaannya. Kejadian barusan semakin membuat Amy penasaran, memulai penelusurannya dengan mengecek file, hasil scan tulang Simon, dan lalu membawa file kepada Dr. Robert untuk menanyakan apa penyebab patahan tulang dari Simon.
Dokter Robert juga kebingungan menjelaskan dikarenakan dalam waktu 3 menit, tiba-tiba muncul patahan kedua di kaki Simon. Pencarian sebab munculnya patahan tersebut tidak mampu dipecahkan melalui metodologi kedokteran. Melongonya Robert, Amy juga menanyakan tentang ketakutan yang dialami Susan. Where are you going with this? Tell me. Keesokan hari, Amy bergegas menuju ke rumah Susan yang jaraknya lumayan jauh dari rumah sakit. Setibanya di sana, ia disambut oleh orang tua Susan. I want to talk to Susan. Sang ayah pun berkata bahwa Susan baru saja meninggal. Mobilnya tergelincir sampai merenggut nyawanya. Amy mulai kebingungan mencari jawaban atas kejadian-kejadian keanehan selama ini. Setibanya di rumah sakit, Amy memberitahu informasi tentang Susan. Cukup membuat Helen terpukul. Setelah itu, Amy menemui Folder untuk mencari tahu jawaban atas keanehan ini. Namun Folder justru mengingatkan Amy agar berpikiran lebih dewasa dan menganggap wajar jika anak-anak berimajinasi, sehingga sering berbicara tentang hantu. If ever let her do it, but I think you're a little too old for that, don't you? Okay, everybody. Did you enjoy it? Right. Malam pun tiba, di luar terlihat hujan mulai turun. Seperti kemarin, lagi-lagi Maggie masih terjaga. Di tengah perbincangan mereka, melihat selimut kasur Simon tiba-tiba mengembang. Seperti ada seseorang berada di dalamnya. Whatever you do, don't touch. Dokter Robert yang mendengar teriakan Amy langsung datang ke ruangan kamar. Amy berusaha menjelaskan kejadian yang sebenarnya, namun Dokter Robert tidak mempercayainya. Beranggapan tidak masuk akal. Beliau meminta Amy untuk tenang, agar anak-anak juga tidak merasa panik berkelebihan. You have got to pull yourself together, okay? Believe me. I do, but I'm also sure that there's a The kids are fine now. Keesokan hari, Amy mendatangi rumah ahli supranatural yang juga pernah dikunjungi oleh Susan. Rupanya Susan juga pernah mengeluh ketakutan berkelebihan kepada mereka. Setelah akhirnya ia meninggal, Amy diberikan penjelasan yang sangat bermanfaat. Beliau berujar, dunia bagi mereka yang masih hidup dan dunia bagi mereka yang telah mati. Di antara dunia ada garis pemisah, tapi terkadang di antara mereka yang sudah mati kerap mendatangi dunia yang hidup. Tentunya dengan banyak alasan kenapa datang dan menetap. Contohnya seperti sesuatu yang sangat dicintai. They simply stay near what anyone a present before. Well, it seems he was aware of you after all. There's someone else who says that she can see her. It's your love. She really... Sesampainya di rumah sakit, ternyata Maggie barusan mendapatkan gejala sesak nafas. Setelah Amy merasa Maggie membaik, ia langsung mendatangi Roy, meminta Roy untuk membukakan gedung berkas yang menyimpan semua data, baik dokter, perawat, dan pasien yang pernah dirawat di rumah sakit ini. Roy pun teringat ia mencarikan semua nama pasien yang pernah mengalami hal yang sama dialami oleh Maggie. Evelyn Thomas, from back in the 80s, used to call her. A real angel. Marvin Jones. That was he often used to talk about it. What? Died on the operating table. Doesn't matter. Amy. I still don't know. Malam pun tiba, terlihat Roy sedang merapikan beberapa barang lalu dimasukkan ke dalam kardus. Mereka memang akan pindah ke rumah sakit baru dalam waktu dekat. Dinyatakan Roy meninggal tanpa alasan yang manuk akal. Dikarenakan Folder menganggap penjelasan dari Amy seperti anak kecil, Amy memutuskan mencari jawaban itu sendiri dengan bantuan dari Maggie.
Amy bergegas meminta Maggie untuk sesegera tidur. Setelah Maggie pergi dan setibanya Amy di lantai 2, diperlihatkan lantai 2 ini memang tidak dapat digunakan lagi. Tempatnya kumuh penuh dengan debu. Wajar saja karena lantai 2 ditutup sejak tahun 1959. Namun yang masih jadi pertanyaan semua orang, apa yang menjadi alasan lantai kedua ini ditutup? Amy menemukan beberapa mainan anak kecil. Di dalam almari menemukan foto terlihat pasien anak kecil yang duduk di kursi roda. Di belakang foto tertulis nama Charlotte dan Mandy. Tahun 1959, tahun di mana lantai kedua ditutup. Tidak sampai di situ, ia juga menemukan roll film terlihat cukup tua. Sialnya, selimut kesayangan Maggie terjatuh. Setelah mengantarkan Maggie, kemudian menunjukkan foto kepada Dr. Robert, meyakinkan bahwa arwah Charlotte memang benar-benar ada. Lantas dokter akhirnya percaya mengajak Amy untuk melihat semua data pasien yang mempunyai inisial Charlotte. Sudah lama mereka mencari, namun tidak ada satupun pasien yang pernah dirawat bernama Charlotte. Amy pun meminta untuk memutar roll film yang ia juga temukan. Saya kasih klip yang aman-aman saja. Dr. Robert menjelaskan penyakit ini dinamai osteogenesis imperfecta, sebuah penyakit yang membuat tulang sangat rapuh. Berdiri pun tidak bisa jika tidak dibantu penyangga ortopedia. Tetapi setelah operasi yang menggunakan perawatan cukup primitif, si wanita kecil terlihat sering marah. The treatments were fairly primitive. Tantrums are pretty common in these cases. Oh my God. Mereka berkesimpulan bahwa wanita kecil itu bernama Charlotte. Setelah meninggal, ia ingin agar pasien anak kecil juga ikut merasakan bagaimana rasa sakitnya. Contohnya yaitu Simon. Tidak menutup kemungkinan anak-anak yang lain juga akan merasakan. But I know that she's here. Think about it. Think about everything that's happened. I've seen her too. Maybe it's time to get out of here. Dr. Robert sesegera memanggil semua staf agar mengeluarkan para pasien anak-anak. Sementara Amy bergegas menjemput Suster Fodder untuk meminta izin memindahkan pasien ke rumah sakit lain. Maggie? Emma, come here. Yeah, we are. I'll pick the helicopter. What the hell's going on? I don't know. What are you doing here? Why aren't you with the children? Please. Kali ini Suster Fodder takut dengan amarah dari Amy. Di perjalanan akhirnya beliau mulai menceritakan kejadian sebenarnya pada tahun 1959. Ada seorang suster yang bertugas merawat anak kecil dengan penyakit tulang rapuh. Namun ketika hendak dipindahkan ke rumah sakit lain yang lebih modern, tiba-tiba patah tulang anak itu bertambah banyak. Setelah diselidiki, rupanya sang susterlah pelakunya karena saking terobsesi dengan anak kecil. Kemudian si suster pun dipecat. Karena tidak terima, ia kemudian mencekik hingga tewas. Dan dia sendiri pun melompat ke dalam lift. Kejadian tersebut hampir membuat rumah sakit tutup, namun jajaran direksi memutuskan hanya menutup lantai 2, sementara lantai yang lain tetap digunakan. Di rumah sakit, Dr. Robert masih penasaran, kembali memutar filmnya. Setiap detik pun ia tidak terlewatkan. Beliau melihat dokter yang menangani memegang berkas bertuliskan angka 209.
Tak lama mencari, ia menemukan berkas itu. Nama terpampang bukanlah Charlotte melainkan Mandy. Dari situlah ia sadar sosok Charlotte merupakan suster yang merawat Mandy. Di sisi lain, kesialan pun dialami Matt yang bertindak ceroboh, udah tahu ulah dari setan malah dibetulin. Ketika Amy tiba, robot sesegera memberitahu atas apa yang ia temukan. Seketika Amy teringat cerita dari Dr. Fodder dan ucapan dari ahli supranatural tentang alasan kenapa datang dan menetap. Amy berkesimpulan bahwa sosok Charlotte tidak ingin kehilangan anak-anak. Itulah alasan patahan kaki dari Simon dan meninggalnya Roy. Tanpa pikir panjang, mereka bergegas menghentikan para pasien yang hampir saja keluar. Can't keep them here. Go back! Keep it. We might be wrong about it. Anehnya, setelah beberapa anak dibawa keluar, justru tidak terjadi apa-apa. Amy merasa ada yang tidak beres. Dengan pucat, Helen pun berkata, Maggie naik ke lantai 2 untuk mengambil selimutnya yang tertinggal. Itulah penyebab mengapa guncangan berhenti. Where's Maggie? Upstairs. That's why she's not doing anything. Berulang kali Amy teriak. Secara perlahan terdengar suara Maggie yang memanggilnya dan akhirnya menemukan keberadaan Maggie. Namun di belakangnya nampak sosok Charlotte yang terlihat sangat marah. She's not gonna let me go. I want to miss this baby. Move. It's okay. No. Dengan tertatih berusaha berjalan menuju ke kerumunan. Sayangnya dalam dekapannya Maggie sudah tidak bernyawa. Tidak lama berselang, Dr. Robert beserta tenaga medis datang menghampiri. Let me take her. She's dead. I'll send someone up to help you. Okay. You've lost a lot of blood. We need... Let's go. We're losing her. 60. And clear, please. Hold it. Clear, please. CPR. Di sana denyut jantung Amy seperti hilang. Berulang kali Dr. Robert memberikan alat kejut jantung. Entah sampai beberapa kali dia terus mencoba. Walaupun petugas medis melarang untuk meneruskan, beliau tetap tidak putus asa. Selang beberapa saat, arwah dari Maggie juga mencoba melakukan pertolongan. You know what I think? To be saved. Amy berhasil selamat. Tersadarnya ia berada di dalam ruangan perawatan. Rupanya ahli supranatural mendatanginya. Ikut bahagia karena Amy masih berada di sini. Walaupun pernah melihat sosok hantu seperti Charlotte sebagai pertanda akan kematian. Sometimes it's better not to ask. The doctor told us what happened to you. I think she better get some rest now. Has anyone else come? Amy, you can't blame yourself this time. You were there until the end. Go too far away. Diperlihatkan kakek-kakek yang akan pindah alam. Beliau melihat keberadaan sosok anak kecil menemani salah satu pasien. Andai saja Amy mengetahui bahwa saat ia tertidur, Maggie terus menemaninya. Dan inilah alasan Maggie untuk menetap di dunia yang hidup. Tamat, ending yang sangat menyedihkan.
Gimana film hari ini cukup deg-degan dan menguras air mata. Emang bangke sutradara ini, tapi keren sih filmnya. Sematu gara-gara Suter Sengklek yang menghalalkan segala cara agar tidak kehilangan anak-anak yang dirawatnya. Ini bukanlah kasih sayang, melainkan sudah terjun ke kegilaan. Bahkan psikopat berkedok kasih sayang. Pesan-pesan yang bisa kita ambil dari sini, jangan biarkan anak-anak atau saudara kalian yang masih kecil dirawat orang lain tanpa pengawasan dari kalian sendiri atau keluarga besar. Susah diresapi ya, bodo amat lah, pokoknya itulah harapan saya dari film ini. Robert menikah dengan Amy. Udah ya guys, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk semua penonton yang sudah subscribe ataupun belum. Saya undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Nenen Hantu Charlotte.